Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Zara Amalia dengan NPM 201030305 dari kelas IPA 1 Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai struktur bakteri dengan menggunakan alat peraga. Namun sebelumnya di sini saya akan membacakan kompetensi dasar yang saya gunakan sebagai acuan dalam video pembelajaran menggunakan alat peraga ini, yaitu KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, dan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik diamati. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi bakteri. Bakteri dapat diartikan sebagai sekelompok mikroorganisme yang termasuk prokariot yang bersel satu. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri dan bahan-bahan genetiknya tidak terbungkus dalam membran inti. Pada umumnya, bakteri tidak mempunyai klorofil kecuali beberapa spesies tertentu yang mempunyai pigmen fotosintesis. Struktur sel bakteri lebih sederhana karena tidak ada nukleus atau inti sel atau organel yang diselubungi oleh membran atau sel prokariotik. Nah, selanjutnya pada layar dapat dilihat terdapat salah satu bagian dari alat peraga ini, yaitu ada struktur dari bakteri. Bakteri ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, bakteri merupakan organisme seluler. Kedua, bakteri merupakan prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, bakteri tidak memiliki klorofil. Yang keempat, ukuran tubuh bakteri antara 0,12 sampai ratusan mikron, namun umumnya berukuran sekitar 1 sampai 5 mikron. Selanjutnya, bentuk tubuh dari bakteri bermacam-macam, dan bakteri ini hidup bebas atau parasit. Bakteri yang hidup di mata air panas, kawah, atau gambut tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan bakteri yang hidupnya kosmopolit, dinding selnya terdapat peptidoglikan. Nah, ini merupakan alat peraga mengenai struktur bakteri. Dapat dilihat bahwa pada papan alas terdapat bentuk 3 dimensi dari bakteri. Di sini terdapat struktur-strukturnya. Yang pertama ada kapsul. Kapsul ini biasa diidentikan dengan berwarna merah yang merupakan pelindung luar sel. Kapsul ini berfungsi untuk melindungi sel terhadap dehidrasi, perlindungan dari fagositosis, dan pertahanan diri. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel pada bakteri biasa diidentikan berwarna kuning. Dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung, mengatur keluar masuk zat, dan berperan dalam pembelahan sel. Yang selanjutnya ada struktur bakteri membran sel. Membran sel ini diidentikan berwarna hijau seperti yang saya tunjuk ini. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Selanjutnya ada pili. Pili ini seperti rambut bakteri yang berfungsi sebagai rambut halus untuk melekatkan diri ke suatu permukaan. Pili juga sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika. Selanjutnya ada flagellum. Nah, flagellum ini diidentikan sebagai seperti
alat gerak. Flagellum itu berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma seperti yang saya tunjuk ini, sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ini tempat sintesis protein. Jadi sintesis protein nanti akan berlangsung di sini atau di ribosom. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleoid itu merupakan nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Nukleoid itu diidentikan berwarna merah seperti rantai-rantai seperti ini. Dan yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Cukup sekian penjelasan video pembelajaran mengenai struktur bakteri menggunakan alat peraga yang sudah saya buat. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.